Halo, kelas 11, selamat pagi, sampai bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya kelas 11. Nah, hari ini kita mempelajari tentang usaha konversi energi pada buku prakarya kita halaman 160. Nah, jadi rekayasa usaha konversi energi ini itu meliputi sub bidang pembahasan mulai dari konsep usaha, perencanaan usaha, sistem produksi, perhitungan titik impas atau break-even point, administrasi dan pemasaran usaha, laporan kegiatan usaha. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang konsep usahanya. Nah, mari kita simak tentang konsep energi. Energi sering disebut juga dengan tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari energi. Energi sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia. Pada materi fisika tentang konsep energi, tentu telah mengenal berbagai macam energi. Di antaranya itu sebagai berikut. Yaitu ada energi bunyi. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu energi bunyi. Energi bunyi sering kita dengar setiap hari ya. Getaran pada suatu benda akan menimbulkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Misalnya, suara ketika benda terjatuh, suara kendaraan, dan suara speaker. Yang berikutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan suatu benda atau suatu objek yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya, energi cahaya berasal dari lampu, api, dan matahari. Yang berikutnya ada energi kalor. Nah, energi kalor ini merupakan energi yang dapat menimbulkan perubahan suhu serta perubahan wujud zat. Energi kalor dihasilkan dari perubahan bentuk energi yang lainnya, seperti contoh yaitu energi cahaya dan energi kimia. Nah, selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari proses reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan proses energi kimia, seperti saat kita makan. Yang berikutnya ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan suatu benda atau suatu objek yang disebabkan proses gerak yang ditimbulkan. Besarnya energi kinetik yang akan dihasilkan akan berbanding lurus dengan kecepatan gerak suatu benda. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang terdapat pada suatu benda karena letak benda tersebut dalam medan gaya. Nah, sebagai contoh, ketika suatu benda atau objek diangkat ke atas pada sebuah ketinggian, akan terdapat energi potensial yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya energi potensial yang bekerja pada benda yang akan berbanding lurus dengan berat atau massa suatu benda, gaya gravitasi bumi dan ketinggian. Nah, selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik sangat berkaitan erat dengan energi kinetik. Besarnya energi mekanik merupakan hasil penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensi. Nah, selanjutnya ada energi pegas. Kalian sering mendengar kata pegas ya? Kamu pasti teringat dengan istilah per atau besi spiral yang mempunyai kelenturan. Energi pegas merupakan energi yang dihasilkan oleh suatu benda atau objek yang disebabkan kelenturan atau elastisitas pada benda tersebut. Misalnya nih, ketika bermain panah dan air. Nah, selanjutnya ada energi listrik. Saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
Bahkan dalam berbagai kehidupan bergantung pada energi listrik. Lampu menyala, kipas angin berputar, televisi menyala karena terdapat energi listrik. Nah, yang berikutnya ada energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan melalui proses reaksi nuklir. Dalam perkembangannya, energi nuklir ini merupakan energi yang berpotensi menghasilkan energi yang lain dalam skala dan jumlah yang lebih besar. Nah, yang berikutnya kita membahas tentang sumber ketersediaan energi ini. Nah, dalam proses perubahan jenis energi, yang satu dengan yang lainnya terdapat sumber-sumber energi. Berdasarkan ketersediaannya, sumber-sumber energi yang dimaksud dibagi menjadi dua bagian. Terus berikut. A. Sumber energi yang dapat diperbaharui atau diperbarukan ya, renewable. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat menghasilkan kembali dalam jangka waktu relatif cepat. Contohnya yaitu air, angin, dan sinar matahari. Yang B adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah suatu sumber energi yang tidak dapat dihasilkan atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Oke, kita masuk ke konsep konversi. Nah, energi dalam pengetahuan teknologi dan fisika dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Energi di alam adalah suatu besaran yang kekal atau hukum termodinamika pertama. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain. Contohnya seperti kompor minyak tanah. Ya. Energi yang tersimpan dalam minyak tanah ini diubah menjadi api. Sistem konversi energi dalam suatu sistem. Nah, energi dalam suatu sistem tertentu dapat diubah menjadi usaha. Artinya, jika energi itu dimasukkan ke dalam sistem dan dapat mengembang untuk menghasilkan usaha. Sebagai contoh, sistem konversi energi adalah jika bahan bakar bensin premium dimasukkan ke dalam silinder mesin konversi energi, yakni seperti mesin sepeda motor. Ya. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul bensin dilepas saat itu. Oke, bisa kita lihat di sini, ini adalah sistem kerja motor sepeda motor 4 tak. Nah, bisa kita lihat di sini ada animasi ya, bisa kita lihat untuk proses pembakaran bahan bakar ataupun minyak bensin atau premium ya, masuk melalui intake dan dibakar oleh yang dibantu dengan pengapian dari busi. Nah, jadi energi panas yang dihasilkan ini akan mendorong torak atau piston yang ada di dalam silinder ini. Akibatnya torak atau piston akan bergerak. Bergeraknya torak atau piston menjadi transformasi energi, yaitu dari energi panas menjadi energi kinetik. Selanjutnya, energi kinetik ditransfer menjadi energi mekanik yang dihasilkan usaha atau kerja. Jadi, kerja merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada anak Bapak sekalian.